Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh ada saudara di minggu terakhir di tahun 2018 ini. Besok adalah hari terakhir sudah di tahun 2018. Gereja Happy Family Center selalu mengadakan ibadah tutup tahun. Karena indah sekali sudah kalau kita tutup tahun di dalam rumah Tuhan. Kalau sudah lihat orang dunia pasang kembang api, tutup tahun pakai trompet ya. Kita tutup tahun di rumah Tuhan. Memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan, berdoa, mensyukuri. Sepanjang tahun ini Tuhan sudah menyertai, memberkati. Walaupun perjalanan hidup kita mungkin tidak lurus, tidak mulus. Tetapi kita ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Sekali lagi kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang jika ada di antara Bapak Ibu Saudara baru pertama kali ibadah di Happy Family Center. Ada yang baru pertama kali, boleh angkat tangannya. Kalau ada dari Happy Family akan beri kenang-kenangan love gift. Ada? Semua udah pernah? Puji Tuhan. Kalau ada dari luar kota, luar pulau pas liburan, saudara mungkin sering melihat di YouTube, di Lensa Firman atau live streaming. Saudara bisa melihat di website kami www.hfc.id. Juga ada HFC TV, di situ saudara bisa dengar khotbah-khotbah event-event yang diadakan di Happy Family Center. Bapak Ibu Saudara, setiap bulan Gereja Happy Family memberikan subtema, mengarahkan khotbah-khotbah yang Bapak Ibu Saudara terima ya. Supaya kita boleh bertumbuh, boleh berbuah dengan lebat. Nah, bulan ini Pak Hani sebagai senior pastor di Gereja Happy Family memberikan subtema Living Joyfully, hidup dengan penuh sukacita. Bapak Ibu Saudara sekalian, filosofi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus sangat berbeda saudara dengan filosofi orang dunia ya. Kalau mereka semakin banyak dapat, semakin banyak terima, semakin sukacita. Tetapi sudah ada satu ayat firman di dalam Kisah Rasul 20 ayat 35. Rasul Paulus memberikan satu ayat yang luar biasa. Saudara sekalian, dikatakan dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan mengingat perkataan Tuhan Yesus sendiri. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara yang percaya bahwa ini adalah filosofi orang Kristen, orang yang percaya sungguh-sungguh, mari kita katakan amin. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus seorang hamba Tuhan yang bukan hanya pandai mengajar, seorang yang pandai, tapi dikatakan kuberikan contoh. He walks his talk. Dia menjalani apa yang diajarkannya, apa yang diberitakannya. Saya menghormati hamba Tuhan yang satu ini. Bapak Ibu Saudara, banyak sekali tulisan-tulisan di dalam perjanjian baru menginspirasi, menguatkan kita semua. Dia betul-betul memilih hidup sudah untuk fokus kepada rencana dan panggilan Tuhan. Setelah perjumpaan dengan Kristus, dia berubah 180 derajat. Dulunya seorang penganiaya, pembunuh orang Kristen, menjadi seorang yang betul-betul saudara memberikan hidup seluruhnya bagi Kristus. Dan dia memilih tidak menikah, tidak punya anak, dan dia berkeliling sudah berjalan kaki, kadang-kadang naik kapal untuk membawa berita Injil. Tetapi sudah di tengah segala kesibukan kepadatan hamba Tuhan yang satu ini membawa berita Injil, dia masih bekerja dengan tangannya sendiri. Dia membuat tenda. Sudah dia memilih untuk tidak menerima upah hasil dari dia berkhotbah atau mengajar, tapi dia bekerja dengan tangannya sendiri, dia biayai hidupnya. Bahkan dikatakan sudah hasil pekerjaannya, dia juga pakai untuk menolong orang-orang yang lemah. Indah sekali.
Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara ketika kita membaca adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Inilah perkataan Kristus yang hari ini sudah menjadi satu landasan dasar khotbah saya dengan mengambil tema The Joy of Giving. Sukacita dalam memberi. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membawa di dalam perjanjian lama satu tokoh yang disebut Bapak orang beriman. Lalu kemudian kita bisa melihat bagaimana Abraham, Bapak orang beriman, betul-betul sudah bisa menggambarkan apa yang dilakukan oleh Kristus secara sempurna. The joy of giving, sukacita di dalam memberi, harus diawali dengan satu cara hidup. Living in total obedience. Hidup di dalam satu ketaatan yang total, bukan separuh-separuh. Ya, saudara, iblis sangat senang dengan separuh kebenaran. Iblis sangat suka memutarbalikkan kebenaran. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sukacita memberi harus dimulai dengan satu lifestyle, hidup dengan ketaatan secara total. Coba kita melihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 8, dikatakan karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Bapak Ibu Saudara, orang yang menjalankan hidup ketaatan secara total akan dimulai dengan satu langkah iman, berani meninggalkan the comfort zone, zona nyaman. Bapak Ibu Saudara, bayangkan Abraham ini anak orang kaya, dia meninggalkan negeri, sanak saudara, rumah bapaknya, itu dicatat di Kejadian 12 ayat 1. Very comfort. Apakah Bapak Ibu kalau sudah punya penghasilan yang bagus, punya bisnis yang bagus, punya keluarga, punya sosialita komunitas yang menyenangkan. Tapi satu kali di dalam perenungan saudara atau saudara melihat satu presentasi atau saudara didoakan berkali-kali, lalu Tuhan memanggil saudara untuk pergi ke satu tempat yang bahkan saudara mungkin tidak punya teman, tidak pernah tahu juga. Itu bisa kita membayangkan betapa sulitnya. Abraham hidup bukan di kalangan orang percaya. Dan pada saat Abraham hidup belum ada Alkitab. Jangankan perjanjian baru kan, ya. Perjanjian lama pun belum ditulis. Sebab Abraham hidup 400 tahun sebelum ada hukum Taurat. Itu sebabnya Bapak Ibu dia menjadi satu contoh teladan Bapak orang beriman. Dia berani meninggalkan negeri sanak saudara, rumah bapaknya. Sekarang mari kita melihat apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Abraham ini menjadi satu gambaran sudah. Apa yang dilakukan oleh Kristus. Dia berani dengan taat total meninggalkan surga yang penuh dengan kemegahan keagungan malaikat, pagi, siang, sore, malam hanya memuji-muji Tuhan. Dia ada di dalam satu keagungan yang luar biasa. Sampai 2000 tahun yang lalu. Dia harus turun ke atas muka bumi ini. Bukan jadi orang kaya, bangsawan, orang yang berkuasa atau raja. Tapi dia menjadi anak tukang kayu yang miskin. Lahir di kota yang sangat kecil, Bethlehem, dibesarkan di kota Nazaret yang juga sangat kecil, tidak terpandang. Ini satu gambaran. Living in total obedience. Saudara sekalian, berani meninggalkan comfort zone. Apa aplikasinya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Tidak semua saudara harus meninggalkan kota Surabaya, lalu jadi misioner, tidak. Tapi saya yakin setiap kita dipanggil sebagai orang percaya, meninggalkan kegelapan. Amin. Meninggalkan cara hidup yang comfort, tapi hidup duniawi. Hidup kedagingan, hidup dalam kegelapan.
Berapa banyak saudara masih terikat pornografi? Serem sekali saudara hari-hari ini pornografi. Menguasai suami-suami, istri-istri, anak-anak muda, anak remaja. Saudara beberapa waktu yang lalu kemarin ya, saya dikasih teman, waduh bagaimana seorang istri selingkuh. Wah ya, suaminya udah curigain, dia bawa intel, digerebek. Saudara, apakah mungkin itu dimulai dari satu pergaulan yang buruk, dimulai dari satu tontonan, lalu kemudian merasa enggak puas dengan suami sendiri atau dengan istri sendiri, meninggalkan kegelapan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan pekerjaan kita? Pekerjaan kita apakah pekerjaan yang halal? Atau saudara berada menumpuk kekayaan di atas penderitaan orang lain? Buka cek kosong, buka cek mundur, ya. Kirim barang, saudara udah dikirim barang, nggak bayar-bayar. Wow. Atau saudara mungkin menimbun begitu banyak hutang di bank, habis itu rumahnya, rumah kontrakan sudah kabur aja. Seperti kayak diputihkan, karena dicari lagi alamatnya udah nggak ada. Cari, oh udah nggak ada di sini lagi. Gimana saudara? Memang manusia sepertinya tidak tahu ya, tapi Tuhan tahu. Tuhan Maha tahu. Bapak Ibu Saudara, inilah panggilan kita. Meninggalkan the comfort zone. Jangan lagi hidup dalam kegelapan. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, kamu adalah bangsa yang terpilih. The chosen generation. Saya berdiri di tempat ini bukan karena saya hidup saya lebih baik dari saudara. Tapi seperti saudara dan saya, kita menyadari dari sekian miliar manusia di dunia, kok saya bisa ya percaya Yesus, kok bisa ya saya melayani Tuhan. It's a great privilege. Satu hak istimewa yang luar biasa. Chosen generation, you are chosen. Kamu adalah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, imam-imam berkerajaan. Zaman dulu untuk jadi imam nggak boleh milih saudara. Dia harus ditunjuk. Tetapi karena Kristus menjadi imam besar yang agung, you and me are the priests. Kita adalah imam-imam yang punya kerajaan yang pasti, kerajaan surga. Amin saudara. Chosen generation, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Itulah panggilan kita. Hidup dalam kekudusan. Keluar dari kegelapan, masuk kepada terangnya yang ajaib. Di sini kalau ada anak-anak muda yang belum menikah, masih pacaran, jaga kekudusan. Dunia saudara sudah tidak jaga kekudusan. Pokoknya udah seneng sama seneng, baru kenal 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, sudah tidur sama-sama. Kan toh nanti kawin juga. Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan tetap punya standar yang sama. Beranikah kita meninggalkan cara hidup dunia, cara hidup yang comfort? Bapak Ibu Saudara, saudara bisa ke gereja, tetapi bagaimana hidup keseharian kita? Apakah kita menjadi contoh? Saya berdoa, saya berharap anak-anak muda di tempat ini menjaga kekudusan. Sampai diberkati dalam pernikahan yang kudus, baru hidup bersama sebagai suami istri. Waduh Bu, udah telat Bu. Saya udah tidur ini. Ya, kalau sudah dengar hari ini, jangan lagi. Pak Hani pernah melayani keliling sudah daerah Jerman, Eropa. Dan di sana udah biasa ya, untuk ngirit saudara, apalagi sewa apartemen. Jadi kalau udah pacaran biasanya satu apartemen. Ya pastilah udah kayak suami istri. Tapi satu kali ada sepasang suami istri. Dengar firman, bertobat. Sudah mereka berkata, kita udah berapa tahun nih hidup kayak suami istri tapi belum kawin, masih kuliah. Begitu dengar firman, bertobat, besoknya cari apartemen baru. Mereka tidak lagi berhubungan suami istri sampai diberkati dalam pernikahan. Dan mereka kemudian dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan, melayani saudara di satu negara. Indah sekali. Ketika kita mengerti panggilan kita meninggalkan comfort zone. Keluar dari kegelapan. Saudara, di sini ada bisnis-bisnis yang kotor-kotor. Bapak Ibu Saudara, ini adalah minggu terakhir
di tahun 2018. Buatlah satu restitusi. Biarlah Roh Kudus bertanya kepada Bapak Ibu Saudara. Ada sisi gelap apa di dalam hidup saudara yang saudara masih pegang? Apakah sisi hidup pribadi saudara? Apakah sisi hidup pekerjaan saudara? Saudara mungkin punya istri, tapi di luaran saudara juga punya simpenan. Istri tidak tahu, orang tua mertuamu mungkin tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Dan yang pasti pelakunya pasti tahu. Beranikah hari ini saudara berkata, Tuhan, saya ingin mengalami satu kehidupan yang baru berbeda. Bagaimana jika Tuhan hari ini memanggil saudara? And today is your last day. Dan hari ini adalah hari yang terakhir yang saudara hidupi. Belum tentu loh semua orang bisa melewati tahun 2018. Betul saudara? Ada orang-orang sudah nggak lewat itu tahun 2018. Bagaimana kalau malam ini adalah malam yang terakhir buat saudara? Saudara siap menghadap kepada Sang Pencipta? Dengan segala kekotoran-kekotoran kegelapan hidup yang kita bawa. Ketika hati kita berkata, Tuhan, saya mau yang kotor, yang gelap, saya tinggalkan di tahun ini. Saya mau memiliki satu kehidupan brand new, satu hidup yang baru. Keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sudah mari kita melihat bagaimana ketika seseorang berani menaati Tuhan secara total. Tuhan pasti kasih janji, pasti. Tidak mungkin kita dibiarkan sendiri, pakai kekuatan sendiri, tidak. Jika kita mau hidup benar-benar dalam terang, dalam kekudusan, kebenaran, Dia akan beri Roh Kudus. Menjadi penolong menyertai kita selama-lamanya. Amin. Mari kita melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Abraham. Abraham menerima janji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ketika Tuhan panggil Abraham meninggalkan negerinya, saudaranya, lalu kemudian rumah bapaknya. Di ayat 2 langsung Tuhan kasih janji, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Wah, ini kayaknya gak masuk akal. Satu anak pun belum punya. Bagaimana bisa jadi bangsa yang besar? Saudara, janji Tuhan itu harus diterima dengan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Apa saja yang belum kita lihat? Kita perlu iman. Bapak Ibu Saudara, Abraham diberi janji akan menjadi bangsa yang besar. Abraham diberi janji akan diberkati. Aku akan berkati engkau. Akan membuat namamu masyhur. Dan betul-betul sudah hasil ketaatan total Abraham masyhur. Abraham tidak hanya dikenal di kalangan Kristen, betul saudara? Orang Islam pun mengenal Abraham, Ibrahim. Orang Yahudi mengenal Abraham. 3 agama saudara menyebut Bapak Abraham. Namanya masyhur. Bahkan dikatakan engkau akan menjadi berkat. Semua bangsa di dunia ini diberkati karena Abraham. Wow, luar biasa. Bapak Ibu saudara, inilah janji Tuhan. Bagaimana dengan Yesus Kristus? Ketika dia meninggalkan comfort zone, meninggalkan surga, turun ke atas bumi ini, apa yang dia peroleh? Di dalam Filipi 2 ayat 9, firman Tuhan berkata, itulah sebabnya Allah meninggikan dia. Mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ini janji yang luar biasa. Saudara, ribuan tahun orang berusaha menghancurkan kekristenan, menghancurkan Alkitab. Tetapi saudara, bukan cuma bertahan tapi semakin berkembang. Nama Yesus nama di atas segala nama. Amin saudara. Dan ini adalah satu janji yang juga Tuhan berikan kepada kita orang percaya. Living in total obedience. Tuhan memberikan satu janji, hidup kita berbahagia. Saya kasih tanda petik berbahagianya. Sebab bahagianya kita orang Kristen yang sungguh-sungguh sejati agak beda loh saudara. Saya pernah dengar di televisi seorang penyanyi
menceraikan istrinya yang sudah melahirkan anak-anak buat dia. Lalu saudara dia mengawini seorang perempuan yang lain yang juga baru bercerai dengan suaminya. Lalu waktu diwawancara dikatakan, kenapa kamu melakukan itu? Kamu kan sudah melayani. Saya masih ingat dia menjawab, I want to be happy. Saya mau bahagia. Saya bahagia ini dengan cara menceraikan istri dan hidup dengan istri yang baru yang juga menceraikan dulu suaminya. Apakah bahagia yang seperti ini? Tidak. Kita tidak berbahagia keluar dari jalur firman. Saudara, firman Tuhan berkata dalam Yakobus 1 ayat 25, hasil bahagia itu dikatakan ketika kita mendengar dan bukan melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ada banyak dari kita pertama ke gereja mendengar. Ada yang udah setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, naik tingkatnya. Kalau tidak mau menjadi pelaku, jadi apa sudah? Jadi pengamat. Tukang ngamat-ngamati. Banding-bandingin khotbahnya hamba Tuhan. Kalau sudah jadi pengamat, jadi pengkritik. Coba di sini kalau saudara yang hobi nonton sepak bola, awal-awalnya nggak ngerti, kayak saya nggak ngerti. Ngapa bola satu direbutin orang banyak begitu ya? Tapi kalau orang udah waduh, ya, saudara sekalian, saudara dari seorang penonton lama-lama mengamat-ngamati. Waduh, Messi ini kurang sedikit, coba, aduh tendangannya keras sedikit, pasti. Wah itu Cristiano Ronaldo. Wah kita mulai mengamat-amati, mengkritik. Tuhan tidak panggil kita untuk mengamat-ngamati orang lain. Amin, sudah. Ketika kita mengamati, mengeritik telunjuk kita, tunjuk kiri kanan. Saudara-saudara sekalian, Yesus mengingatkan kita. Selumbar di mata orang lain itu kita bisa lihat. Dia banyak jerawatnya ya, dia banyak fleknya ya, dia begini, dia lemu ya. Wah macam-macam. Enggak lihat dirinya sendiri. Gitu sudah ya. Selumbar di matanya orang, kita jelas. Balok di matanya sendiri loh, kita nggak lihat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menghendaki supaya hidup kita berbahagia adalah mendengar, tidak melupakan, tapi melakukannya. Amin. Tuhan berjanji ini, ia akan berbahagia. Bahagianya tuh lain sudah, happy from inside. Bahagia bukan karena bisa beli barang, bahagia bukan karena bisa holiday, bisa eksis Instagram. Waduh, bukan. Bahagianya itu di sini. Kebahagiaan yang benar-benar saudara, karena apa? Karena kita punya satu sukacita yang sejati. Bapak Ibu, janji firman Tuhan dalam Amsal 13 ayat 13 indah sekali. Demikian bunyinya, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Saudara, firman Tuhan gak boleh diremehkan loh. Setuju? Firman itu harus diagungkan, dihormati. Kalau saudara meremehkan firman, tidak menghargai. Oh ini gak cocok buat saya, ini bukan buat saya. Saya gak bisa melakukan itu berarti kita meremehkan. Saudara, firman Tuhan berkata barang siapa meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya. Tapi sebaliknya jika kita taat kepada perintah, akan menerima balasan. Amin. Balasan dari Tuhan. Bapak Ibu, dia bisa buka jalan yang kita nggak pernah sangka-sangka sebelumnya, nggak pernah. Itu dia bisa memberikan balasan. Saudara, pada waktu saya menikah, teman-teman saya dari Jakarta, dulu saya penginjil ya, menyumbang saya baju pengantin. Ya, mereka bilang, Agnes. Ya, saya dipanggil Agnes dulu karena muda, saudara, umurnya masih 20-an kan, mereka kenal saya. Jadi panggil ibu, bingung, masih noni-noni begini. Jadi yang udah kenal saya lama, panggil nama saya. Agnes, kami mau
kasih urunan kado baju pengantin. Boleh ya? Oh boleh. Lalu pergilah saya dibawa saudara ke salah satu desainer baju pengantin di kota Jakarta. Begitu ketemu saudara, teman-teman saya mungkin ada 10 orang lah mau urunan kasih saya baju pengantin. Lalu kemudian sudah waktu ketemu dengan desainernya, saya nggak sebutlah namanya ya, nanti promosi saya nggak dibayar lagi lah, nggak joke aja ya. Lalu kemudian waktu dia ketemu saya, lalu dia bilang begini, saya kok rasanya nggak asing ya sama suara ibu, dia panggil saya ibu. Di mana ya? Apa kita pernah ketemu? Dia bilang gitu. Saya bilang nggak pernah, this is the first time. Saya juga bukan tipe yang langganan desainer enggak saudara. Ya. Jadi saya bilang saya nggak pernah, ini pertama kali dah. Tapi saya kok nggak asing ya, saya ketemu di mana ya? Terus dia mikir, oh muka nggak pernah lihat, tapi suaranya nggak asing. Lalu dia tunjukin sudah ke kamar kerjanya. Waduh, rupanya dia ngumpulin koleksi kaset khotbah saya. Banyak sekali. Pantesan begitu ngomong saya udah tahu ini Agnes Maria. Singkat cerita saya dipilihkan yang bagus, belum pernah dipakai, baru. Lalu saya dikasih model bustier. Saya bilang waduh, saya kalau kasih model bustier nggak bisa jalan. Loh ibu langsing tinggi bu, nggak apa-apa. Nggak mau. Terus mau gimana? Ya kasih tangan dah, kasih tutup. Saya nggak bisa pakai begitu tuh. Wah ya, dia bilang waduh ini udah jadi. Ya udah pilih yang lain. Jangan bu, ini ibu banget lah katanya. Nah, untung kainnya masih ada, ditempel lah. Kasih kain, kasih tangan, kasih tutup. Baru sudah. Itulah baju pernikahan saya. Saudara waktu mau pulang, teman-teman saya bilang hitung kita mau urunan. Saudara desainer ini bilang, oh tidak. Baju pengantin ini free buat Ibu Agnes Maria. Saya berhutang bertahun-tahun dengerin kaset khotbah. Saya gak pernah ketemu orangnya, gak menyangka akhirnya kawin juga katanya. Ya karena dari umur 20-an waktu saya menikah kan umur 34. Jadi dia bilang akhirnya kawin juga. Jadi saya mau kadoin. Waduh. Terus teman-teman saya bilang lah lalu kita udah yuk urunan yang lain aja. Itu berkat yang masa saya pikirkan? Tidak. Tapi ini janji firman Tuhan. Total obedience. Itu saudara firman Tuhan berkata siapa yang taat perintah akan menerima balasan. Amin. Tuhan membalasnya dengan cara, waktu, orang yang kita gak pernah duga sama sekali. Ini yang pertama. Living in total obedience. Sekarang kita lihat yang kedua. The joy of giving. Sukacita memberi sudah terjadi ketika kita focusing on peaceful relationship. Mari kita fokus kepada hubungan yang penuh damai. Amin. Di sini ada di antara saudara lagi nggak bicara sama suami, istri, satu rumah sih, tapi perang dingin. Kamarnya satu di lantai satu, satu di lantai dua. Atau lagi nggak ngomong sama anak, menantu, ipar, bencekno bu, ipar itu dulu nggak punya apa-apa, rendah hati. Sekarang udah kaya dikit aja sombong. Wah ya mulai, pasti ada alasan. Ipar, sepupu, sahabat, teman, I don't know. This is Christmas. Tuhan mau saudara kita fokus kepada hubungan yang penuh damai sejahtera. Amin. Coba kita lihat contoh Abraham. Bagaimana dia rela melepaskan hak. Sebagai seorang paman, sebagai seorang yang senior. Saudara waktu dia pergi meninggalkan negeri, saudaranya, rumahnya. Dia bawa ponakannya namanya Lot. Lot ini dari kecil sudah tidak punya papa mama, jadi yatim piatu. Dibawalah dekat sama Abraham. Karena Abraham dan istrinya tidak punya anak, ya udahlah diangkatkan kira-kira gitu ya. Lot ikut. Tapi Abraham luar biasa. Saya berdoa berharap saudara yang mendengar firman. Jadilah pengusaha, pemimpin yang baik.
Bapak Ibu, Abraham tidak hanya sekedar menggaji Lot, tetapi Abraham kasih saham sama Lot. Lot, aku ingin kamu berhasil ya. Jangan cuma om sendiri yang kaya. Di sini ada orang tua kaya, anaknya digaji, ngepres. Ya, kenapa sih bisa tahu Bu? Sering terima konseling begitu. Bu Agnes, papa mama saya tuh kaya, tapi medit tepol. Ya kita enggak kurang sih Bu, ada rumah atas nama orang tua. Ada mobil atas nama orang tua. Pokoknya ngepres. Kita berkali-kali kepingin keluar. Jangan, sabar. Saya selalu gitu tuh, jangan. Itu orang tuamu sendiri, nanti besok-besok mereka tua dipanggil Tuhan. Emangnya mau lari kemana? Ya pasti, sabar. Jadi orang tua harus terima kasih lu sama saya. Saya enggak bilang, kalau gitu kamu pinter, keluar aja. Enggak, sabar. Dukung orang tuamu, doakan, berbuat baik. Aduh sebel Bu, dia lu kalau sama yang lain-lain tuh baik, royal. Sama anaknya sih, treat, aduh. Sabar, saya bilang. Ya semoga orang tua di sini berubahlah. Sudah kalau mau anaknya maju, kasihlah sudah insentif. Kamu berhasil, 10%-nya papa kasih. Wah, anak semangat. Waduh. Nah ini kira-kira menurut saya Abraham kasih begitu tuh sama Lot. Abraham sudah kasih kambing, domba, jantan, betina. Ayo, ini kembangkan. Kenapa saya bisa tahu? Sebab dikatakan Lot jadi kaya. Dia punya banyak kambing, domba. Sampai pegawainya Lot sama pegawainya Abraham gegeran. Yang atasnya nggak apa-apa, yang bawahnya ini rebutan rumput. Konflik terjadi pegawainya. Disinilah pemimpin harus maju. Bapak Ibu, biasanya yang bawahnya konflik, yang atas ikut konflik. Itu kan yang sering terjadi di sekolah ya. Anak gegeran sama temennya, jatuh. Orang tuanya besok muncul. Padahal anaknya lu saudara, sudah rangkul-rangkulan. Orang tuanya datang, kamu ya, lu orang tuanya gegeran. Yang rugi sekolahnya nanti satu keluar saudara. Gereja bisa begitu juga. Sama pendetanya, gembalanya, fine gak apa-apa. Sesama jemaat. Nah kalau gegeran, konflik, keluar. Yang rugi siapa? Saya. Yang rugi gereja. Coba kita lihat sudah bagaimana. The joy of giving adalah satu mental. Di mana sudah kita berani rugi. Nah ini kan nggak umum ya. Tapi kalau saudara mau peace, bukankah hidup damai itu sumber kita bisa sehat? Betul nggak saudara? Coba kalau saudara punya musuh. Hidup di mana aja, dulu Surabaya Timur, kiri, kanan, depan, belakang. Begitu saudara tinggal di situ, udah 3 bulan musuhan sama yang kiri. Bulan depan musuhan, pindah, nggak enak ini, pindah Surabaya Barat. Karena saudara masuk, musuhan lagi. Surabaya Utara, Selatan, lama-lama keluar dari Surabaya, sudah ya. Janganlah, gimana sudah coba kita lihat, rela melepaskan hak. Abraham, saudara rela memberikan pilihan kepada Lot. Silakan, kamu boleh memilih yang lebih baik. Kejadian 13 ayat 8. Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Saya hidup sudah mau 60 tahun saudara. Enggak punya musuh. Saya menerapkan ayat ini. Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Antara para gembalaku dan gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Bacanya gampang. Ngelakuinnya kok enak. Aku kok melepaskan hak. Tak tuntut hakku. Makanya pengacara kaya saudara. Di sini ada pengacara, saya hormati saudara ya. Tapi coba kalau nggak ada yang menuntut hak, nggak laku loh saudara. Betul nggak? Udah nggak apa-apa, aku lepaskan hak. Kayak Abraham, goblok semua ini ya. Kira-kira gitu. Tapi apakah betul sudah Abraham itu sebodoh yang kita kira?
Tidak. Bandingkan dengan Kristus yang rela melepaskan haknya. Dia di surga, dia rela lepaskan haknya. Jadi manusia biasa yang miskin. Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia nggak punya tempat meletakkan kepalanya. Dia rela lepaskan hak. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kamu, karena saya menjadi miskin. Sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya. Oleh karena kemiskinannya. Luar biasa. Yesus berani lepaskan hak itu. Kaya di sini bukan hanya uang saudara ya. Tapi kaya sudah dalam keagungan, kaya sudah di dalam semua keilahian, dia mengosongkan diri. Rela melepaskan hak itu. Abraham rela mengalah untuk menang. Berapa banyak saudara kita punya konflik, perang dingin, punya musuh, sakit hati. Karena satu aja, kita nggak mau mengalah. Kita maunya menang terus. Tetapi sudah mari kita belajar dari Kristus. Dia nggak salah apa-apa. Dia diludahi, dia ditampar. Makanya jika kita tidak memahami saudara filosofi kekristenan. Kekristenan itu seperti sangat lemah sekali. Naiknya aja keledai. Coba, saya waktu di Israel terbuka, saudara waktu tour leader bilang, Yesus naik keledai. Biasanya kalau dia raja naiknya apa saudara? Kuda dong, gagah. Saudara pernah lihat raja dan ratu kawin yang geretnya keledai. Jeglek saudara. Kuda. Kok Yesus naik keledai? Nah ini satu simbol saudara. Keledai itu kan kedunguan, kebodohan. Sebetulnya itu menggambarkan kita. Yesus mau saudara mengalah. Bahkan sampai mati dikatakan. Inilah juga yang dilakukan oleh Abraham. Apa akibatnya saudara orang mengalah, menang. Abraham terima favor, perkenanan. Setelah Lot pergi, kalau saudara baca di Kejadian pasal 13 ayat 14 sampai 15. Tuhan panggil Abraham, Lot udah pergi nih. Pilih yang baik dekat sungai Yordan. Tuhan bilang apa? Abraham, lihat ke timur, lihat ke barat, lihat ke utara, lihat ke selatan, lihat sekelilingmu. Semuanya aku berikan kepadamu dan kepada keturunanmu. This is God's favor. Saudara hari ini mau tutup tahun ya. Saya bertanya from heart to heart. Apakah saudara punya ganjelan? Kalau saudara punya ganjelan, mungkin pulang dari tempat ini atau besok, saudara merendahkan hati berkata, saya mau berdamai. Jangan bilang kamu salah, jangan. Saya mau berdamai, kalau ada salah dari saya minta maaf. Amin. Ini namanya focusing on peaceful relationship. Dan Tuhan paling senang saudara, orang yang rela sudah melepaskan hak. Sebab itulah yang dilakukan Kristus. Kristus rela mati untuk hasilkan banyak buah. Supaya biji gandum tidak hanya jatuh ke dalam tanah dan mati, tetapi menghasilkan banyak buah. Nah, apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia menjadi juru damai, pendamai. Roma 3 ayat 25 ini luar biasa. Coba kita lihat saudara, kita baca ayat ini. Roma pasal 3 ayatnya yang ke-25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Yesaya 9 ayat 5 berkata, His name shall be called Wonderful, Ajaib, Counselor, Penasehat, the Almighty God, Allah perkasa, the Everlasting Father, Bapa yang kekal, and the Prince of Peace, Raja damai.
Saudara, firman Tuhan di Roma 3 ayat 25 berkata dia menjadi pendamai oleh iman. Dia curahkan darahnya. Bapak ibu saudara, kita berhutang, banyak misionaris dari Amerika, dari mana-mana datang ke Indonesia. Tahukah saudara, ada istilah yang disebut the end of the world. Di mana saudara ujung dunia? Orang-orang misionaris mengatakan bahwa ujung dunia ini adalah Papua, Irian Barat. Itu sebabnya ada janji firman sebelum Injil diberitakan sampai ke ujung bumi, Tuhan belum datang. Itu sebabnya mereka masuk ke Papua. Saya membaca kisah misionaris Amerika namanya Don Richardson. Tahun 66 waktu itu usia dia 20 tahun. Dia menerima firman Tuhan dan hatinya bergetar, saudara. Ketika diperlihatkan suku di Irian Barat pada waktu itu namanya Papua. Namanya adalah suku Sawi. Yang saudara suka memenggal kepala musuhnya, kepala suku, kepala orang-orang sesama begitu gak cocok dipenggal. Lalu kemudian dagingnya dimakan. Mereka adalah suku kanibal. Saudara-saudara sekalian, ketika dia melihat film dokumenter, siapa yang mau diutus? Tuhan bicara, you pergi sana. Don Richardson punya istri yang sangat mendukung dia. 5 tahun kemudian, setelah anaknya dilahirkan, bersama istrinya mereka pergi ke Papua. Di bawah satu badan misi. Mereka masuk saudara ke suku Sawi. Bayangkan, dia orang kulit putih, ini orang kulit hitam. Tapi apa yang dilakukan? Dia merendahkan diri. Dia ikut bahasa, belajar bahasa, ini strategi yang pertama. Dia belajar bahasa, belajar budaya. Dia tidak datang kayak bos orang bule, tidak. Dia merendahkan diri. Saya nggak tahu apa Don Richardson pakai koteka atau enggak ya. Sudah kalau mau ke sana kan nggak bisa pakai jas, selain panas juga. Mereka melihat saudara makhluk yang aneh. Mungkin pakai koteka sudah ya. Tapi strategi yang kedua apa yang dilakukan Don Richardson? Setelah dia bisa menguasai bahasa Sawi, sudah budayanya dia pelajari. Dia mengajarkan penduduk di situ membaca. Kebersihan, kesehatan, diajari, dia mendekat, dia turun ke bawah. Dan saudara-saudara sekalian, lalu dia menerjemahkan seluruh perjanjian baru ke dalam bahasa Sawi. Saudara, kalau kita cuma pikir duit, no money. Tapi ini orang ini memberikan hidupnya. Strategi yang ketiga ini menarik sekali. Dia mencari titik temu. Bagaimana menginjili orang-orang Sawi yang tukang makan orang, tukang potong kepala. Pasti ada saudara. Di dalam setiap budaya pasti Tuhan itu bicara. Ternyata dia menjumpai ada satu jembatan Injil yang dia sebut redemptive analogi. Ternyata saudara, jika suku Sawi bagian utara dan selatan ini berperang, ya, maka saudara perdamaian yang terjadi harus melalui anak salah satu kepala suku dikasihkan. Jadi misalnya suku yang Sawi utara dan selatan berperang, mereka udah habis-habisan ini mau berdamai. Maka anak kepala suku Sawi yang selatan harus diserahkan ke kepala suku yang utara. Sejak saat itu akan berhenti perang. Karena anak perdamaian kepala suku ada di sini. Wow, dia melihat ini sudah sebagai satu analogi yang luar biasa. Dan betul-betul ketika terjadi peperangan sampai habis semuanya, saudara, anak yang di sana akhirnya diserahkan. Sejak saat itu suku Sawi tidak pernah lagi berperang. Saudara, Don Richardson mendapatkan satu hikmat yang luar biasa, dia masuk situ. Seperti itulah Kristus. Manusia dan Allah sudah tidak berdamai, manusia jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Harus ada jembatan.
Itu sebabnya mengapa ketika Kristus disalib kepalanya tidak kena langit karena dia ditolak oleh Allah. Di atas kayu salib itulah Yesus berseru, my God, why hast thou forsaken me? Mengapa engkau meninggalkan aku? Karena ada cawan murka Allah yang harus direguk oleh Yesus. Kaki Yesus tidak kena ke bumi karena dia pun ditolak oleh manusia. Yesus datang untuk menjadi pendamai. Kisah di suku Sawi ini menjadi satu jalan. Yesus menjadi anak perdamaian antara Allah dan manusia. Dan itu bisa diterima oleh semua suku Sawi. Sehingga mereka menerima Injil dan diselamatkan. Bapak Ibu, di dalam setiap budaya, termasuk budaya Tionghoa, kalau sudah mempelajari huruf-huruf Chinese, termasuk di buku Don Richardson, dia menuliskan itu. Bagaimana Tuhan berbicara memperkenalkan pribadinya kepada setiap manusia. Bapak Ibu Saudara, dia menginginkan kita fokus perdamaian. Amin. Pulang dari tempat ini, yang punya musuh berdamai, Saudara. Saya beberapa bulan yang lalu berkhotbah. Lalu kemudian satu jemaat saya yang cukup aktif, japri saya. Bu, khotbahnya bagus sekali bicara. Saya sudah lama Bu nggak bicara sama adik saya. Doakan ya Bu ya, biar saya dihina, diolok. Saya mau Bu, iya good. Sekarang mereka berdamai. Inilah orang yang berbahagia karena mendengar dan melakukan. Amin. Sekarang kita lihat yang ketiga. Setelah living in total obedience, focusing on peaceful relationship. Maka yang ketiga adalah offering the love sacrifice. Mempersembahkan, membawa korban kasih. Saudara, Tuhan itu tidak mengutamakan pemberian saudara, lu jangan salah. Kalau saudara memberi itu sambil ngomel, memberi gak ada respect. Ada yang memberi sudah karcis parkir yang udah lama-lama. Saya doain Tuhan itu enggak hukum saudara lu. Kalau enggak dihukum. Kita enggak tahu tapi sudah meremehkan firman. Kita mau respect God. Kita memberi apa saja. Memberi persembahan, persepuluhan. Memberi waktu kita, tenaga kita, keramah tamahan kita. Dengan segenap hati, dengan penuh kasih. Kita belajar dari Abraham. He is offering the love sacrifice. Dia membawa persepuluhan. Dia berikan kepada Melkisedek. Itu ditulis dalam Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Dia beri persepuluhan. Siapa Melkisedek? Kalau kita membaca dari akar kata Melkisedek artinya raja kebenaran. Ibrani 7 ayat 2 menyebutkan Raja Salem, Raja Damai Sejahtera. Banyak penafsir Alkitab menggambarkan Melkisedek ini adalah Kristus itu sendiri. Abraham hidup belum ada perintah mengembalikan persepuluhan. Tapi karena hatinya penuh dengan ketaatan, hatinya penuh dengan damai. Dia kembalikan persepuluhan kepada Raja kebenaran, Raja Salem. Apakah sudah mengembalikan persepuluhan dengan penuh kasih? Penuh sukacita karena kita obey God. Kita lihat bagaimana bangsa Israel. Ketika ada pembangunan rumah Tuhan. Dikatakan dalam 1 Tawari 29 ayat 9. Mereka membawa persembahan dengan penuh sukacita. Ada 3 kata kunci. Sukacita, rela, lalu kemudian saudara tulus hati. Ini 3 kunci. The joy of giving, di dalamnya harus ada 3 ini. Ya. Sukacita, memberi itu enggak cemberut. Aduh aku kayak kejebak ini. Loh, itu enggak ada artinya. So kalau memberi itu harus joy. Aduh, seneng luar biasa. Seperti seorang ibu bisa kasih yang terbaik untuk anaknya. Seperti orang tua bisa kasih yang terbaik. Itulah sudah kita memberi kepada Tuhan yang udah berkorban bagi kita. Joy, sukacita, rela, nggak ada paksaan.
Dengan tulus, nggak ada politik. Oh, aku perpuluhan supaya aku diberkati lebih, nggak ada. Aku mengembalikan karena aku taat, karena aku mengasihi. Apakah dia mengembalikan atau tidak itu janjinya. Aku nggak tuntut-tuntut dah, itu sudah, itu orang tulus. Amin. 3 kuncinya yang indah sekali. Sukarela. Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Abraham? Satu gambaran yang luar biasa. Offering the love sacrifice. Dia membalas kejahatan keponakannya Lot dengan kebaikan. Waktu Lot disandera bersama dengan istrinya, anak-anaknya dibawa musuh. Seharusnya Abraham bilang, Pak, kapok ya, kapokmu kapan gitu kan. Udah kurang ajar sama ini tidak. Abraham benar-benar menunjukkan kasihnya. Membawa 318 orang menyelamatkan Lot. Mengembalikan Lot masuk sudah ke daerah tempat dia tinggal bersama dengan istri, anak dan juga harta bendanya. Saudara, pengorbanan yang terbesar yang kita lihat dilakukan Abraham, mengorbankan anaknya Ishak. Kita semua tahu cerita itu. Dan ini adalah satu gambaran sempurna apa yang sudah dilakukan Kristus, the joy of giving. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, kasih, alasannya kasih, bukan terpaksa, bukan karena enggak enak, sungkan, bukan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, hari ini adalah minggu terakhir. Mari kita sungguh-sungguh melakukan satu pembaharuan dalam hidup. Living in total obedience. Focusing on peaceful relationship. Offering the love sacrifice. Jika kita melakukan ini, the joy of giving mengalir dari dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.